Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi atau software yang bisa digunakan untuk menganalisa gerak yang biasa disebut dengan biomekanika. Biomekanika ini sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pelatih, seorang guru, seorang fisioterapis atau pelaku olahraga lainnya. Aplikasi ini bernama Kinovea. Saya masuk langsung ke aplikasinya. Jadi logonya seperti ini, Kinovea yang berversi 0815. Jadi aplikasi ini sangat bermanfaat sekali untuk menganalisa gerak atlet, dimana ketika atlet mempunyai gerakan yang salah yang dapat menyebabkan cedera ataukah yang dapat menghambat performa atlet itu sendiri. Seorang fisioterapis jika ingin mengetahui kelainan-kelainan gerak pasiennya bisa menggunakan aplikasi ini juga. Walaupun aplikasi ini sangat sederhana, tidak terlalu lengkap seperti aplikasi yang kebanyakan yang sangat mahal harganya. Jadi aplikasi ini sangat sederhana sekali, sangat gampang digunakan, dan ini adalah fitur-fitur ya yang ada di aplikasi ini. Layar pertama, jadi di sini ada file, edit, view, image, motion, option. Masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri. Mulai daripada image ini bisa tampil semua ketika kita sudah membuat sebuah analisa video maupun gambar. Kemudian motion juga demikian, option juga demikian jika kita ingin mengatur bahasa dan sebagainya ya. Software kita ingin update juga bisa seperti itu secara online tapi ya. Kemudian di bawahnya ini ada folder jika ingin memasukkan video atau gambar. Jadi aplikasi ini bisa juga kita analisa gambar, bisa analisa video juga seperti itu. Kemudian warna file-file explore yang terdapat dalam aplikasi ini ada di sini. Kemudian tampilan yang pertama ini saya klik. Untuk tampilan yang pertama ini untuk menganalisa satu gambar atau satu video dengan fitur-fitur yang ada di bawah ini. Ya, jadi fitur aplikasi ini cukup yang ada di bawah ini aja. Jadi teman-teman sekalian bisa melihat hanya sedikit fitur yang bisa digunakan di aplikasi ini, tapi hasilnya nanti lumayan bisa bermanfaat jika kita menggunakannya. Nah, kemudian icon yang kedua. Nah, icon kedua ini jika kita ingin membandingkan misalnya seorang atlet coach atlet kita sendiri, coach jika menjadi atlet ingin membandingkan seorang atlet profesional, gerakannya apa ada perbedaan atau tidak yang dapat mempengaruhi performa atlet sendiri. Jika kita ingin menganalisa, membandingkan, boleh dengan menggunakan aplikasi ini ya. Kemudian yang ketiga, icon yang ketiga ini jika kita ingin menggunakan kamera, jadi kita menganalisa secara live ya, kita menganalisa secara langsung. Ini ada colokannya. Jika kita menggunakan kamera eksternal, bisa kita analisa langsung dengan merekam icon-icon di bawah ini. Ini satu layar untuk rekaman, kemudian dua layar ya untuk rekaman, tentunya menggunakan alat jika ingin menggunakan kamera eksternal ya seperti ini. Kemudian dua layar, tetapi kita ingin membandingkan file yang tersimpan dalam komputer dengan tampilan live ataukah tampilan rekaman yang langsung kita rekam seperti itu. Kita ingin menganalisanya seperti itu, tentunya dengan icon-icon yang sama seperti ini, tetap sama semua. Baik, saya akan masuk ke layar icon pertama. Nah, di sini adalah tempat fitur-fitur yang akan nanti kita gunakan. Saya akan memasukkan satu video, tekan tombol
folder yang ada di pojok kiri atas, kemudian kita ambil video, terserah video apa, tapi sebelumnya harus merekam video dulu, kemudian simpan dalam laptop, kemudian kita upload masuk di aplikasi seperti itu. Saya sarankan ketika kita mengambil gambar ya harus menggunakan kamera yang bagus, pencahayaan yang bagus, supaya ketika kita menganalisis gerak sesuatu benda ataukah sesuatu gerakan atlet seseorang itu bisa dengan mudah. Jika dibandingkan dengan HP, ini saya hanya menggunakan HP, layarnya tidak terlalu bagus, tapi bisa juga untuk menganalisa. Nah, fitur-fitur di bawah ini adalah yang akan kita gunakan nantinya, ya. Misalnya ini, ya. Ini line ini kita ingin membuat garis, ya. Kita ingin membuat garis horizontal, garis vertikal, diagonal dan sebagainya. Dan ketika kita ingin mengedit line ini, silakan klik kanan saja. Kemudian ada beberapa bagian-bagiannya di sini, ada color, tekan colornya untuk warna dan ukuran size-nya, ya. Kemudian display measure jika kita ingin menggunakan tampilan pengukurannya, ya. Jika ingin kita kalibrasi, ya, seperti ini. Ya, ukurannya itu garis yang kita ukur itu berapa. Kemudian kita aplikasi. Nah, sebaiknya saya langsung saja memberikan contoh ke gerak atlet seperti ini, ya. Ini ada video ini adalah merupakan gambar salah satu teknik dasar yang terdapat dalam cabang olahraga kriket. Cabang olahraga kriket dengan teknik yang digunakan ini adalah bowling. Nah, kita akan menganalisa teknik gerak bowling atlet ini, ya. Kita akan menganalisa teknik gerak bowling atlet ini dengan mengedit terlebih dahulu video-video yang ada di bawah ini, ya. Jadi di video ini dia mempunyai durasi 5 menit. Karena hanya satu gambar saja atau satu video saja yang akan kita ambil, ini bisa kita cut langsung dari sini, ini, ya, bisa langsung cut dari belakang sini. Kemudian bisa juga kita play seperti ini, terus kita play, ya, kita play saja. Kemudian kita stop. Di sini ada tanda hitam ini yang bergerak ketika kita play. Kalau kita mau cut dari sini, ini kita tekan saja tanda kurung sebelah kiri ini, klik saja, maka dia akan terpotong di bagian sini. Ya, itu ada cara kedua. Jadi kalau kita ingin membatalkannya, kita klik saja ini, kemudian kembali normal. Nah, kemudian yang di bawah ini ada speed, silakan ditambah saja speednya, maka dia akan cepat ketika kita play seperti ini. Nah, kita akan coba meng-cut satu video yang akan kita analisis. Nah, ada satu video yang akan kita analisis di sini. Ini ada satu video. Ini contohnya, saya langsung cut lewat sini. Nah, ini kita cut. Nah, ini yang akan kita ambil. Kita kembalikan dulu supaya bisa kelihatan semua video yang akan kita analisis. Nah, kita cut dari depan, menekan ini. Kemudian kalau kita ingin cut dari belakang, kasih play saja. Kemudian kita stop, kita cut
dari belakang dengan menekan tombol tutup kurung di bagian cutnya. Nah, ini sudah ada satu video yang akan kita analisis, ya. Ada satu video yang akan kita analisis setelah kita cut. Setelah kita cut, maka kita tekan icon kunci supaya ketika kita edit itu tidak akan bergerak. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tombol-tombolnya. Kita ingin next ketika mengedit, ini sangat mempermudah. Di bawah ini ada icon di bawah ini, yang akan mempermudah ketika kita mengedit. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa fitur saja, mungkin 3 fitur yang akan saya perkenalkan, ya. Nah, kita akan menganalisis pergerakan bowlingnya, mulai dari start ideal ketika dia terbang seperti ini, ya. Kita ambil dari sini saja. Nah, kita ingin membuat sebuah analisis gerak slow motion dengan gerak apakah tangannya ini normal atau tidak, ataukah tangannya ini arahnya lurus atau tidak, dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. Nah, kita coba. Yang kita gunakan itu, fitur yang pertama adalah fitur track. Nah, fitur track ini kita tekan di bagian bola yang akan kita analisis seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian bisa kita mengganti warnanya, warna apa saja seperti ini, ya. Seperti ini, terserah. Saya akan kasih warna merah, kemudian apply seperti ini. Ya. Kemudian trackpad ini untuk menempatkan track supaya tidak pindah-pindah seperti itu. Nah, ini sudah bentuknya seperti ini, berarti kita sudah trackpad bisa dikatakan. Kemudian kita play, kita next saja, jangan di play, ya. Seperti ini. Kalau pengambilan gambar ketika kita sebelum memasukkan ke aplikasi itu bagus, maka secara otomatis itu track yang kita simpan tadi itu akan bergerak dengan sendirinya sampai ke sini. Karena ini gambarnya mungkin diganggu oleh tampilan-tampilan yang tidak jelas, tidak terlalu jelas yang ada pada latar belakang video, maka kita harus manualkan dengan cara kita klik ini, kita move ini kita tekan, kemudian move ini kita tempatkan di gambar bola-bola ini, gambar bola putih ini, ya, tanda-tanda putih ini, kemudian kita klik kanan, ya, kita klik kanan. Kemudian tampil Restart Patch Edition. Jadi ketika kita klik kanan ada tampilan Restart Patch Edition. Kemudian tekan itu. Nah, kita tekan klik kiri, kemudian arahkan seperti ini ke bola yang sudah berpindah tadi, ya. Kemudian klik next lagi. Ya. Klik next lagi. Kemudian ulangi lagi dengan cara yang tadi, restart patch, kemudian arahkan lagi, begitu seterusnya sampai akhir gerakan yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Nah, ini. Jadi sekali lagi, sebenarnya kalau tampilan latar belakangnya bagus, itu secara otomatis garis ini akan berpindah sesuai dengan patch rate yang dari awal kita sudah lakukan tadi. Karena latar belakangnya kurang bagus, maka kita harus manualkan seperti itu. Kita next saja. Nah, ini masih butuh restart part edition. Kemudian kita arahkan lagi kembali, kemudian kita next. Kita next.
Jadi gambar ini kita harus restart part edition, kita ngikutkan lagi ke benda itu, ke bola yang dia pegang, kemudian next lagi, lepas, restart, begitu seterusnya, next lagi. Bergerak sendiri. Ini artinya dia bisa membaca secara otomatis. Nah, ini kita harus restart lagi. Kita arahkan saja, tidak perlu di restart. Ini perlu di restart. Jadi setelah kita tahu bahwa di situ adalah hasil akhir dari gerakan yang kita inginkan, maka patch ini kita end, ya, kita end edits. Nah, setelah kita end edits, maka dari sini untuk satu fitur ini sudah selesai, ya. Untuk satu fitur ini sudah selesai. Kita bisa konfigurasi mulai dari warna yang kita inginkan. Klik kanan kemudian konfigurasi, kita pilih saja warna yang kita inginkan, kemudian ukuran stylenya kita perbesar, kemudian ada label itu apa yang kita harapkan. Tadi itu adalah bola, kemudian yang kita harapkan dari bola itu adalah speed, ya, kecepatan bola ketika dia melempar, seperti itu. Nah, ini tampil karena tadi ada restart, maka waktu ini tidak akurat. Maka untuk ingin mengetahui, nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu berapa kecepatan putaran dari sini sampai ke akhir, itu berapa kecepatannya, itu akan terlihat nantinya di option sini, ya. Di option sini akan di mana ya, di sini di auto levels, ya, nanti akan tampil statistik, ya, statistiknya ketika kita selesai menganalisis video dalam bentuk Excel. Nah, ini sudah jadi, bisa kita review videonya dengan menekan tombol play. Nah, ini sudah jadi. Nah, jika kita ingin kecepatannya ingin memperlambat lagi, maka ada di bawah ini speed, kita klik saja sampai harapan yang kita inginkan, kita pilih saja seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, satu fitur sudah selesai untuk saat ini. Nah, supaya angka-angka yang tampil, yang tertera nanti di aplikasi ini itu akurat dan valid, maka kita perlu kalibrasi. Biasanya ada kalibrasi terlebih dahulu, ya, ada angka kalibrasi terlebih dahulu. Cara membuat kalibrasi itu adalah kita menggunakan line ini kita gunakan untuk mengkalibrasi sebuah benda yang ada pada video. Jadi kita tentukan sebelum mengambil video, kita sudah ada ukuran bahwa benda itu ukurannya sekian. Maka
setiap nilai-nilai setelah kita kalibrasi itu akan lebih akurat. Contohnya ini stam ini jaraknya kurang lebih 70 cm. Saya akan kalibrasi dulu video ini dengan menggunakan stam ini, kemudian saya move, saya kembali ke garis line yang saya buat, kemudian saya kalibrasi. Pengukuran kalibrasi ini penting karena inilah yang akan menghasilkan hasil analisis yang lebih akurat. Seperti ini. Ukuran stam yang saya ukur tadi itu adalah 70 cm. 70 cm. Nah, kemudian apply, ini sudah tampil. Kemudian tunggu beberapa saat, kita pindahkan hasil kalibrasi ini di sisi tertentu, ya, seperti ini. Terserah di mana, terserah Anda mau simpan di mana, dan ini harus ada, ya, ini harus ada supaya hasil analisisnya itu akurat, mulai dari angka kecepatan, mulai dari ukuran sudut, mulai dari ukuran panjang, itu bisa lebih akurat sesuai dengan kenyataan yang ketika kita mengambil gambar analisis video seperti itu. Nah, ini saya ulangi lagi. Nah, itu sudah jadi. Kita ingin menambahkan satu fitur lagi. Saya akan membuat satu fitur lagi. Nah, satu fitur ini saya akan buat dengan menggunakan dengan menggunakan Angel. Saya akan membuat fitur dengan menggunakan Angel ini. Angel ini bermanfaat untuk seharusnya ini diambil dari tengah, ya. Jadi setiap menggunakan Angel, kita harus ambil dari tengah. Kemudian akan menghasilkan sudut yang kita inginkan seperti ini. Ini masuk ke pinggang, ya, ini masuk ke pinggang. Kemudian ini naik ke ujung tangan lurus. Jadi tangan ini termasuk kategori bagus, ya, dia lurus, akurat, sehingga sasarannya nanti bisa lebih lurus lagi. Seperti itu. Di video selanjutnya saya akan membandingkan dua video, mana gerakan yang salah dan mana gerakan yang benar dengan menggunakan aplikasi Kinovia ini. Nah, ini contoh sudutnya, sudut tangan yang lurus dengan sudut arah pinggang ini, ya, sudutnya 143 derajat. Jika sudutnya ingin kita rubah, silakan klik kanan aja. Kita ingin arahkan sudutnya ke arah sebelah, tekan invert Angel 216, kemudian kembali ke normal, ke kanan lagi, kemudian invert Angel seperti ini, ya, seperti itu. Saya kira untuk kesempatan ini saya sekian untuk informasi yang sempat saya berikan tentang aplikasi Kinovia ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk di kesempatan waktu saya akan memberikan penjelasan tentang membandingkan dua video yang berbeda. Sekaligus saya akan menjelaskan bagaimana save video dengan menggunakan aplikasi Kinovia ini, dan tentunya akan memperlihatkan hasil setelah kita menganalisa gerakannya. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.